Apa kabar saudara? Kita berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location. Saya Bambang Kalitus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang terkait dengan hasil dari rapat koordinasi atau rakor Komisi Penyiaran Indonesia yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan beberapa rekomendasi dari rapat itu salah satunya adalah tentunya bagaimana percepatan ASO atau analog switch off atau penutupan siaran analog dan mulai bersiaran digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjumpai Bapak Muhammad Reza selaku Komisioner Penyiaran Indonesia Pusat atau yang ada di Jakarta, dan juga bersama dengan Komisioner bidang PS2P atau perizinan kalau zaman dulu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali bersama dengan Bapak Widiana Kepakisan. Bagaimana perbincangan kita santai pada kesempatan hari ini? Jangan lewatkan setelah yang satu ini. Baik, terima kasih saudara. Kita langsung menyapa narasumber kita. Apa kabar, Mas Reza? Alhamdulillah. Sehat selalu, ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Ini tapi kayaknya Bali agak gerah ya. lagi panas, Pak. Lagi panas memang. Tapi tidak segerah ASO. Tidak sepanas. Nah, ini menarik. Ini nanti kita akan membahas ini. Ini banyak juga dari masyarakat yang akan bertanya terkait dengan ini, Iya. Mas Reza ya. Kemudian di samping beliau ada Pak Widiana Kepakisan. Biasa saya manggilnya sih Pak Kis gitu. Pak Kis. Apa kabar Pak Kis? Sehat selalu? Baik, selamat pagi. Astung Karang ya? Astung Karang, Sehat-sehat. Wah. Terima kasih di tengah-tengah kesibukannya loh Pak Reza, Pak Kis ya. Iya. Kita ngajak ngobrol-ngobrol santai lah sambil minum-minum Ya. di Sapa Redaksi On Location pada kesempatan kali. Iya. Oke, yang pertama kan terkait dengan, betul ya Pak Reza, kemarin Komisi Penyiaran Indonesia melakukan Rakornas. Ya, Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional. Bagaimana? Apa bisa jelaskan ceritanya bagaimana Pak? Iya, Rapat Koordinasi Nasional itu dilaksanakan pada tanggal 6 sampai tanggal 9. Kami bikin di BSD, di AIS BSD, di Serpong, Banten, dan dihadiri oleh seluruh KPI Pusat dan KPID seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Seluruh KPID-nya Indonesia. terlibat. Baik. Dan hadir di situ kami membahas dan mengesahkan beberapa peraturan, ada 3 peraturan. Kemudian juga menyampaikan rekomendasi terkait beberapa hal kekinian terkait penyiaran, termasuk soal analog switch off. Oh, oke. Jadi kalau rakor ini memang lembaga atau apa istilahnya, hal yang harus dibuat oleh KPID? Harus. Tahunan sifatnya? Iya, itu setahun sekali. Hmm. Pengambilan keputusan tertinggi terkait peraturan KPI itu tempatnya di rakor, karena di peraturan kelembagaan kami pembuatan keputusan itu peraturan KPI ya, peraturan itu harus dilaksanakan melalui rakor karena sifat KPI pusat dan daerah itu tidak hierarkis tapi koordinatif. Oh, oke. Jadi membuat peraturan itu dibicarakan bersama. Harus bersama. Iya. Ada kesetaraan dalam Iya. hal pengusulan. Dalam pengusulan diskusi, menyerap semua informasi yang ada di daerah, apa yang terjadi di Bali, apa yang terjadi di Maluku, apa yang terjadi di NTT, itu semua harus dibicarakan dengan baik. Kalau nggak salah ini offline kemarin ya, bertemu semua ya? Bertemu Karena semua. Kemarin kan hampir 2 tahun. 2 tahun harus itu online dan kemudian hybrid, tahun hybrid. kedua, tahun ini offline, semuanya hadir. Wah, luar biasa. Saya ke Pak Sriza, ke Pak Kis ya. Pak Kis, kemarin teman-teman KPID hadir di sana? Hadir lengkap, Oke. 7 orang. 7 orang datang ke semua? Datang semua. Oh, nah ada juga rekomendasi dari KPID yang disampaikan kemarin? Sudah kita bicarakan sebelum Rakornas, dalam Rakornas yang berulang kali sudah kita bicarakan, termasuk di Bali yang terakhir di Hanur. Oh, Jadi oke. semua Nanti ya, kita akan bahas sedikit ya, Pak. Ya. Boleh dibuat kulik ya? Siap. Oke. Nah, ke Mas Reza. Mas Reza, apa hasil? Tadi Ya. disebutkan ada beberapa rekomendasi, kemudian ada Ya. 3 keputusan. Kan sudah close, akhirnya sudah disepakati. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Iya, perbincangannya cukup alot ya di forum. Kebetulan saya sendiri yang memimpin sidang untuk bidang penyelenggaraan struktur dan sistem penyiaran. Kebetulan terkait ASO itu ada di bidang kami. Dan pada waktu itu Pak Kis juga ada di rapat bidang tersebut. Teman-teman seluruh provinsi juga hadir. Dan banyak hal yang dibicarakan. Dari soal misalnya yang paling penting itu, salah satu isu yang paling mendasar adalah misalnya
ASO kenapa tidak seluruh wilayah? Betul. Sementara di undang-undang seluruh wilayah. Seluruh wilayah. Kan undang-undang itu tidak menyebutkan misalnya cuma 1-2 wilayah, tapi seluruh wilayah. Sehingganya ada rekomendasi ASO salah satunya adalah menyegerakan pelaksanaan ASO di luar Jabodetabek. Di luar Jabodetabek. Oke. Ya, karena kami, saya menjelaskan, pertanyaan itu disampaikan kepada kami, saya menjelaskan karena saya yang hadir pada saat rapat dengan Pak Menko Polhukam. Saya yakin pasti alot ini. Iya, Nah, Pak. bagaimana? Ya, alot, bagaimana ya menggambarkan pertemuan itu? Alot begitulah. Saya termasuk yang, karena pada waktu itu salah satu hal yang disampaikan adalah jangan membuat kegaduhan. Jangan membuat kegaduhan baru karena kita ini sedang bersama-sama bangkit dari pandemi. Dan salah satu yang kami ingatkan adalah tayangan digital ini sebenarnya ya manfaatnya untuk banyak orang ini penting sekali. Saya pernah didatangi oleh salah satu kominfo di daerah. Ini saya sering sampaikan dan saya juga sampaikan. Saya didatangi salah satu kominfo di daerah dari timur Indonesia. Tadi begini, Mas Reza, kami ini udah 70-an tahun mereka. Kita ini Indonesia kan udah 70-an tahun. Saya untuk nonton Pak Presiden aja Mas, saya harus bayar 50.000 Mas. Oh ya. Menurut Anda tersayat nggak hati kita? Iya. Saya nggak bisa jawab waktu itu Mas. Makanya waktu itu kami itu bersepakat bahwa digitalisasi penyiaran itu menjadi satu-satunya alternatif untuk perluasan wilayah layanan. Dan itu kan menjadi salah satu alasan selain digital dividen adalah penyamarataan infrastruktur informasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, digital ini menjadi itu. Ya, teman-teman di industri juga tahu, Mas juga tahu bahwa daya jangkau analog dan daya jangkau digital lebih luas digital dong. Betul. Nah, itulah. Kemudian saya bilang, masalahnya adalah ada 120-an wilayah di Indonesia itu. Itu kan disebut juga sebagai wilayah yang sudah ke digital. Iya, sudah ke digital karena memang analog pun tidak ada di Tidak ada di sana. Jadi bukan cuma Jabodetabek tapi betul. Karena jangankan bicara digital, analog aja nggak ada. Iya, jadi boleh dikatakan bukan cuma teknologinya sebetulnya ya, tapi juga dampaknya. Pemerataan informasi tadi di Indonesia. Ya, dan salah satu jawabannya supaya teman-teman di timur tadi bisa apa yang dilihat oleh Indonesia Barat, saya juga bisa lihat. Iya. Kepala negara bagaimana ya, miris banget. Tidak bisa. Saya begitu ada pertanyaan itu, saya gimana jawabnya? Sementara perlu masyarakat tahu penyelenggaraan penyiaran di Indonesia ini diurus 2 lembaga. Isi siaran diurus oleh KPI, sementara infrastruktur dan teknis termasuk tadi pembangunan infrastruktur itu oleh pemerintah. Dari pemerintah. Nah, tapi kami sering menyampaikan termasuk ini infrastruktur kami sampaikan penyelenggaraan ASO di luar Jabodetabek itu harus segera. Itu tadi salah satu alasannya. Oke. Nanti kita mendalamin itu, Mas Reza. Kemudian tadi yang dibahas adalah ASO di luar Jabodetabek. Kemudian apa lagi? ASO di luar Jabodetabek, kemudian menjamin ketersediaan STB. Ini penting sempat juga. Dibahas juga tuh ya? Sempat dibahas karena begini, set top box ini menjadi isu utama. Pada rapat bersama Pak Menko Polhukam itu juga dibahas. Seluruh Indonesia ternyata 4,4%. Bayangkan. Baru 4,4% seluruh Indonesia. Makanya kemudian keputusan mengambil kenapa Jabodetabek, karena di wilayah Jabodetabek waktu itu udah 98%. Begitu. Jadi ya, nah sekarang baru 4,4%. Ini ada clue lagi di bulan November. Nanti mungkin pemerintah yang akan mengumumkan, tapi di bulan November akan menyusul 5 wilayah lagi. Menyusul 5 wilayah lagi yaitu Jawa Tengah 1, DIY Solo, kemudian Jawa Barat 1, kemudian Jawa Timur 1, dan Kepri 1. Itu menyusul. Itu rata-rata di beberapa daerah penyelenggaraan penerimaan STB untuk warga tidak mampu sudah di atas 50%. Ada wilayah yang masih 30-40%, tapi sedang disegerakan. Kemarin rapat koordinasi 2 hari yang lalu. Jadi salah satu pertimbangan tadi untuk 5 daerah tadi ya, Pak? Iya, 5 daerah tadi ya soal STB. Jadi tentang STB dibahas, ASO di luar Jabodetabek, kemudian ada keberpihakan khusus terhadap daerah yang saya bilang tadi yang soal 3T. Selain 3T ada juga daerah yang dia hanya menerima lembaga penyiaran publik di situ. Dia cuma menerima lembaga penyiaran atau publik. malah yang blank spot. Blank spot itu yang maksud kami yang 3T. Ada area blank spot juga. Ada 3. Ada yang daerah-daerah 3T tapi cuma ada 1 analog. Pemerintah punya.
pemerintah punya. Anda percaya tidak? Kalau saya bilang Labuan Bajo, Anda sudah tergambar seperti apa kan, destinasi internasional segala macam. Tapi Anda percaya tidak? Analognya cuma satu. Nah, itu kayak begitu. Nah, ini menjadi hal yang juga dibicarakan karena digital bukan cuma sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sekarang kan pindah dulu, Baru pindah. Oke. baru pindah. Step-stepnya. Step-stepnya baru pindah. Oke. Jadi perlu ada jaminan ketersediaan STB itu untuk bisa masyarakat akses. Oke. Tentunya tentang harga juga. Nanti kita akan bahas itu ya, Pak ya. Kemudian apa tadi? Kalau yang 3T tertinggal, Terdepan, terluar. terluar. Iya. Nanti menarik juga. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan Iya. Mas Reza sama Pak Kis ya. Ya. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.